Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Siti Nuradila, Windy Pangesti, Adiaksa Prananda RS, Claudian Tetanggi Lomban, dan Sultan Naufal Sulaiman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik perbandingan antara LASO dan grup LASO. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Sains data merupakan bidang ilmu yang melibatkan beberapa disiplin ilmu, yaitu ilmu statistika, matematika, dan ilmu komputer. Yang mana bidang ilmu ini untuk mengelola data dalam jumlah yang sangat besar atau yang biasa kita sebut big data, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kita seringkali bertemu dengan data yang berdimensi tinggi dan memiliki korelasi antar variabel. Nah, untuk itu metode seperti LASO dan grup LASO ini dapat digunakan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Kedua metode ini merupakan regresi penalize yang menambahkan penalti untuk mengatur koefisiennya. Dan dalam presentasi kali ini, kami akan membahas kedua metode tersebut lebih dalam lagi. Adapun tujuan dari diskusi kami, yaitu yang pertama, memperoleh lambda terbaik dari model LASO dan grup LASO menggunakan 4 skenario, dan yang kedua, mengetahui perbedaan performa dari model LASO dan grup LASO menggunakan 4 skenario juga. Selanjutnya adalah landasan teori yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Adiaksa Prananda. Baik, untuk landasan teori, yang pertama yaitu apa sih LASO dan grup LASO itu? Jadi, LASO atau List Absolute Shrinkage and Selection Operator adalah teknik regularisasi yang menggunakan penalti L1, yaitu penjumlahan dari nilai absolut koefisien regresi. Adapun tujuannya yaitu untuk mengurangi kompleksitas model dengan mengecilkan beberapa koefisien regresi hingga bernilai 0. Sedangkan grup LASO merupakan pengembangan dari LASO itu sendiri yang digunakan ketika fitur dapat dikelompokkan secara alami. Dalam grup LASO, penalti akan diterapkan pada kelompok fitur yang artinya kelompok bisa dipilih atau dihilangkan secara bersama. Selanjutnya yaitu formula dari LASO dan grup LASO. Seperti yang ditampilkan pada slide ini, lambda adalah parameter regularisasi yang mengontrol seberapa kuat penalti yang akan diterapkan. Nah, jika nilai lambda lebih besar, maka akan lebih banyak koefisien yang akan bernilai 0. Kemudian untuk pada grup LASO itu, penalti diterapkan pada norma L2 dari setiap kelompok koefisien, bukan di setiap koefisien secara individu seperti pada LASO. Kemudian perbandingan dari segi aspek LASO dan grup LASO. Jadi ada 5 aspek yang akan dibandingkan. Yang pertama yaitu seleksi fitur. Pada LASO, seleksi dilakukan secara individual, bisa membuat beberapa fitur menjadi 0. Sedangkan grup LASO, seleksi dilakukan secara menyeluruh ke kelompok fitur. Kemudian yang kedua yaitu overfitting. Baik LASO dan grup LASO dapat mencegah overfitting. Namun perbedaannya yaitu pada LASO, dia mencegah overfitting dengan penalti L1. Sedangkan grup LASO, dia mencegah overfitting dan lebih cocok untuk fitur yang berkelompok. Yang ketiga yaitu fitur berkorelasi. Untuk LASO, cenderung memilih satu dari fitur yang berkorelasi tinggi. Sedangkan grup LASO, dia akan memilih
atau menghilangkan kelompok berkorelasi secara bersama-sama. Yang keempat yaitu kemudahan implementasi. Dari segi implementasi, lasso lebih mudah diimplementasikan, sedangkan grup lasso dia cenderung lebih kompleks, membutuhkan struktur kelompok yang jelas. Dan yang terakhir yaitu situasi yang cocok. Untuk lasso cocok untuk data dengan fitur yang independen atau sparsity, sedangkan grup lasso cocok untuk data yang memiliki struktur kelompok alami. Yang terakhir dari landasan teori yaitu cross validation atau CV, yaitu teknik yang akan digunakan untuk melihat atau mengevaluasi kinerja model prediktif yang akan didapatkan nantinya dan menghindari overfitting dengan cara membagi dataset menjadi beberapa subset. Subset ini kadang kita sebut dengan folds, kemudian melatih model dan memvalidasi pada subset lainnya. Dalam konteks ini atau dalam konteks lasso dan grup lasso, peran CV sangat penting. Karena CV ini dapat memilih nilai parameter regulasi yang optimal atau tadi kita sebut sebagai lambda. Nah, perbedaan CV pada lasso dan grup lasso itu, yang pertama untuk lasso, CV berfungsi untuk menemukan lambda terbaik yang meminimalkan jumlah fitur yang tidak relevan dan menciptakan model yang sederhana dan terukur. Sedangkan pada grup lasso, CV atau cross validation berperan dalam penentuan penalti optimal untuk keseluruhan kelompok variabel dan menjaga struktur alami dalam data dan menghindari overfitting. Baik, selanjutnya untuk prosedur analisis akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Windy Pangesti. Baiklah, selanjutnya adalah prosedur yang kami gunakan untuk analisis ini. Langkah pertama itu adalah membangkitkan data simulasi, di mana di sini dibangkitkan peubah prediktor melalui sebaran multivariat normal, yaitu peubah prediktor X1 sampai X150 dengan mu sama dengan 1 dan sigma, dengan banyaknya observasi yang kami gunakan itu sebanyak 50 untuk setiap skenario. Yang kedua itu membangkitkan data peubah respon dari 150 ubah yang telah dihasilkan sebelumnya. Kemudian membagi data simulasi menjadi data training dan data testing dengan proporsi pembagian 8:2. Langkah kedua, itu membentuk skenario parameter koefisien beta 1 sampai beta 150 dengan N sama dengan 50 untuk setiap skenario. Ada 4 skenario yang kami gunakan pada analisis ini. Skenario pertama itu untuk kondisi sparsity rendah, yang mana beta 1 sampai beta 5 itu sama dengan 2, beta 6 sampai beta 10 sama dengan 1,5, dan sisanya beta 11 sampai beta 150 sama dengan 0. Skenario kedua itu untuk kondisi semua koefisien non-zero lebih besar, yang mana beta 1 sampai beta 10 itu bernilai 3, dan beta 11 sampai 150 itu bernilai 0. Skenario ketiga yaitu untuk kondisi banyak koefisien kecil, yang mana beta 1 sampai beta 20 itu bernilai 1 dan beta 21 sampai beta 150 bernilai 0. Skenario terakhir yaitu untuk kondisi koefisien positif dan negatif. Beta 1 sampai beta 5 bernilai 5, beta 6 dan beta sampai beta 10 bernilai negatif 5, dan beta 11 sampai beta 150 bernilai 0. Langkah ketiga adalah membentuk kelompok peubah prediktor untuk setiap skenario yang akan diterapkan pada metode grup lasso dengan ukuran kelompok yang sama. Kelompoknya dibagi menjadi 15 grup, yang mana masing-masing terdiri dari 10 anggota variabel X. Next. Selanjutnya, langkah keempat, itu fitting model lasso dan grup lasso. Untuk model lasso, itu melakukan fitting dengan regularisasi L1 menggunakan metode cross validation untuk memilih lambda terbaik. Untuk model grup lasso, melakukan fitting menggunakan regularisasi grup lasso dengan pengelompokan variabel tertentu. Dalam hal ini adalah 15 grup yang telah ditampilkan sebelumnya. Yang langkah ketiga, model di-fit dengan data training dan prediksi dilakukan pada data testing.
Langkah kelima itu menghitung materi evaluasi, yang mana di sini adalah RMSE dan R-square, dan evaluasi dilakukan pada kedua model untuk setiap iterasi dari simulasi. Selanjutnya itu visualisasi distribusi dari koefisien. Koefisien dari kedua model Lasso dan grup Lasso diplot untuk melihat distribusinya. Kemudian diperlihatkan perbandingan koefisien rata-rata dengan nilai koefisien sebenarnya atau beta yang telah disimulasikan untuk melihat bagaimana kedua model memprediksi koefisien regresi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dila. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan untuk skenario 1 dan skenario 2. Yang pertama ada skenario 1, yakni menguji model pada data dengan sparsity rendah, yakni beta 1 hingga beta 5 sama dengan 2, beta 6 sampai 10 sama dengan 1,5, dan beta 11 sampai 150 sama dengan 0. Skenario ini juga mensimulasikan kondisi multikolinearitas yang tinggi di antara variabel yang memiliki koefisien rendah. Selanjutnya di sini terdapat tabel hasil ringkasan RMSE dan R-square untuk setiap iterasi di 10 iterasi pertama. Di sini terlihat bahwasannya nilai R-square untuk Lasso berkisar dari 0,2 hingga 0,98. Variasi ini menunjukkan bahwa Lasso tidak selalu berhasil dalam menjelaskan variabilitas data, terutama ketika adanya multikolinearitas yang tinggi di antara variabel. Di samping itu, untuk R-square di grup Lasso berkisar antara 0,98 hingga 0,99. Nah, ini menunjukkan bahwasanya model sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data meskipun terdapat multikolinearitas yang tinggi. Dari sini juga kita lihat bahwasanya RMSE dari Lasso cenderung lebih tinggi daripada RMSE dari grup Lasso. Artinya, grup Lasso cenderung lebih baik mengatasi multikolinearitas dan overfitting dalam memprediksi model. Di sini terlihat bahwasannya hasil cross validation untuk model Lasso, yakni di sebelah kiri, dan untuk grup Lasso di sebelah kanan. Pada plot Lasso, terlihat bahwasannya MSE-nya menurun hingga titik minimum, di mana kita dapatkan log lambda-nya yakni negatif 0,5. Di samping itu, dengan lambda yang negatif 0,5, didapatkanlah variabel non-nol berkisar dari 31 variabel. Di samping itu, pada plot grup Lasso, terdapat cross validation error yang menurun seiring meningkatnya lambda, di mana lambda minimum yang diperoleh yakni negatif 2,1 dengan jumlah grup yang dipilih berkurang menjadi 9 grup yang terdiri dari 135 variabel non-nol. Selanjutnya, di sini merupakan plot distribusi dari koefisien Lasso dan grup Lasso, di mana untuk grup Lasso berwarna pink, kemudian untuk Lasso berwarna biru. Sebagian besar koefisien Lasso mendekati nilai 0 seperti yang ditunjukkan pada puncak tajam yang berada di sekitar nilai 0. Di samping itu, grup Lasso menghasilkan distribusi koefisien yang lebih tersebar dan kurang tajam di sekitar 0. Namun, beberapa koefisien juga berada di sekitar nilai 1,5 hingga 2. Artinya, grup Lasso lebih mampu mempertahankan beberapa koefisien non-nol yang lebih signifikan. Di samping itu, kita juga dapat melihat plot perbandingan koefisien sebenarnya dengan koefisien yang diprediksi oleh model Lasso dan grup Lasso, di mana untuk model grup Lasso yakni berwarna merah, kemudian untuk Lasso berwarna hijau, dan untuk nilai sebenarnya atau true itu berwarna biru. Di sini terlihat bahwasanya Lasso memperkirakan sebagian besar koefisien 0 dengan benar. Sayangnya, koefisien yang lebih besar, yakni 2 dan 1,5, itu terlihat sedikit reduksi. Di samping itu, untuk grup Lasso mendekati nilai koefisien yang benar untuk 2 dan 1,5 dengan lebih akurat, terutama untuk fitur-fitur yang signifikan. Namun, tetap memberikan beberapa koefisien yang lebih besar dari 0 di fitur yang seharusnya 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya Lasso
cenderung overfitting terhadap variabel yang tidak signifikan. Sedangkan grup Lasso memberikan prediksi yang lebih stabil, terutama dalam kondisi di mana terdapat multikoliniaritas yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh konsistensi dalam estimasi koefisiennya. Selanjutnya untuk skenario yang kedua. Nah, dalam skenario yang kedua ini terdapat beta 1 hingga beta 10-nya sama dengan 3. Di samping itu untuk beta 11 hingga beta 150-nya sama dengan 0. Di mana skenario ini juga bertujuan untuk melihat model mana sih yang mampu mendeteksi variabel penting yang memiliki koefisien yang besar, serta bagaimana model menangani multikolinialitas di antara variabel-variabel tersebut. Di sini diperoleh tabel dari ringkasan RMSE dan R-square untuk setiap iterasi dengan 10 iterasi pertama, di mana nilai R-square untuk Lasso berkisar dari 0,13 hingga 0,99. R-square yang lebih rendah menunjukkan bahwa model Lasso sebenarnya tidak mampu menjelaskan variabilitas data dengan baik dan bahkan cenderung lebih buruk. Dibandingkan dengan grup Lasso dengan nilai R-square untuk grup Lasso yang cenderung tinggi dan stabil, yakni berkisar antara 0,94 hingga 0,99. Nah, ini menunjukkan bahwa grup Lasso mampu menjelaskan hampir seluruh variabilitas dalam data dengan sangat baik. Ini juga terlihat dari RMSE Lasso yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan RMSE dari grup Lasso. Selanjutnya, hasil cross-validation untuk model Lasso yang berada di sebelah kiri dan untuk grup Lasso yang berada di sebelah kanan. Nah, nilai penalti lambda yang optimal untuk model Lasso berada pada log lambda negatif 0,5 dengan koefisien yang non-nol sebanyak 33 variabel. Kemudian, nilai penalti yang optimal pada grup Lasso yakni negatif 1,5 dengan grup yang terdiri dari dua grup dengan 30 variabel non-nol. Nah, pada nilai ini, jumlah fitur atau grup yang dipilih berada di titik optimal untuk meminimalkan error prediksi tanpa overfitting ataupun underfitting dari modelnya. Di sini kita bisa lihat plot distribusi koefisien Lasso dan grup Lasso, di mana untuk grup Lasso itu ada berwarna pink dan Lasso berwarna biru. Di mana dari plot hasil Lasso, sebagian besar koefisien cenderung berada di sekitar 0. Hal ini tertanda dengan puncak tajam di nilai 0. Nah, artinya Lasso secara agresif menjadikan sebagian besar fitur itu menjadi 0. Namun, ketika kita lihat pada grup Lasso, distribusi koefisien sedikit lebih menyebar dengan beberapa koefisien berada di sekitar nilai 3. Nah, artinya grup Lasso menekan koefisien lebih sedikit daripada Lasso, namun dia mampu mempertahankan beberapa koefisien yang berpengaruh sehingga dia bagus dalam memprediksi model. Selanjutnya, ini merupakan plot perbandingan antara koefisien sebenarnya dan koefisien yang diprediksi oleh model Lasso dan grup Lasso. Untuk model grup Lasso itu berwarna merah, sedangkan Lasso berwarna hijau, dan nilai sebenarnya atau yang true itu berwarna biru. Dari sini terlihat bahwasanya Lasso cenderung overfitting terhadap variabel yang tidak signifikan. Sedangkan grup Lasso memberikan prediksi yang lebih akurat dan stabil, terutama dalam kondisi di mana terdapat multikolinialitas yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh konsistensi dalam estimasi koefisien. Nah, selanjutnya untuk skenario 3 akan dilanjutkan oleh Sultan. Lanjut ke skenario 3. Dalam skenario ini, terdapat 20 variabel pertama yang memiliki koefisien kecil sebesar 1, dan sisanya, yaitu 130 variabel, memiliki koefisien 0. Tujuan dari skenario ini adalah menguji kemampuan model dalam mendeteksi variabel dengan pengaruh kecil tetapi signifikan, dan bagaimana model menangani multikoliniaritas ketika banyak variabel memiliki koefisien 0. Berikut ringkasan RMSE dan R-square untuk setiap iterasi. R-square Lasso bervariasi dari minus 0,43 hingga 0,72.
R-square negatif menunjukkan bahwa model Lasso pada beberapa iterasi lebih buruk daripada rata-rata sederhana. Ini menunjukkan bahwa Lasso mengalami kesulitan dalam menangani multikolinearitas dari variabel dengan koefisien kecil. Sedangkan R-square untuk grup Lasso berkisar antara 0,94 hingga 0,99 yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa grup Lasso dapat menjelaskan hampir semua variabilitas dalam data. Dapat dilihat bahwa RMSE Lasso dan grup Lasso cenderung berbeda. Lebih besar Lasso. Lalu ada hasil cross-validation untuk model Lasso dan grup Lasso. Di sini, nilai penalti lambda optimal untuk Lasso adalah di sekitar minus 0,45 dengan 27 fitur yang dipilih. Sedangkan untuk grup Lasso, nilai optimal adalah sekitar minus 2,4 dengan 9 grup fitur yang dipilih. Kedua model menunjukkan pengurangan error prediksi pada titik-titik ini. Setelah itu, penalti yang terlalu kecil mulai meningkatkan error. Berikut adalah plot distribusi koefisien Lasso dan grup Lasso. Lasso menghasilkan koefisien yang sangat terkonsentrasi di sekitar 0 dengan sangat sedikit koefisien yang bernilai di atas 0. Sedangkan grup Lasso juga menekankan koefisien ke 0, tetapi tetap ada distribusi yang lebih sedikit dan menyebar sedikit di atas 0. Menandakan bahwa model ini mempertahankan lebih banyak fitur dengan koefisien yang tidak 0. Lalu ada plot perbandingan koefisien sebenarnya dan koefisien yang diprediksi oleh model Lasso dan grup Lasso. Dalam Lasso, prediksi beberapa koefisien yang cukup akurat untuk fitur yang signifikan, tetapi juga menghasilkan sejumlah koefisien non-nol untuk fitur yang seharusnya nol atau false positif. Beberapa koefisien tersebar di fitur-fitur lain. Dalam grup Lasso, lebih baik dalam menangkap fitur signifikan di awal, dengan nilai yang mendekati koefisien sebenarnya, yaitu 1. Namun, seperti Lasso, ada juga beberapa prediksi koefisien kecil untuk fitur yang sebenarnya bernilai 0. Lanjut ke skenario 4. Dalam skenario ini, terdapat 10 variabel pertama yang memiliki koefisien besar namun dengan arah yang berlawanan, yaitu 5 variabel pertama memiliki koefisien positif 5 dan 5 variabel berikutnya memiliki koefisien negatif 5. Variabel-variabel ini diikuti oleh 140 variabel lainnya dengan koefisien 0. Tujuan dari skenario ini adalah untuk menguji bagaimana model menangani variabel penting dengan pengaruh besar dan arah berlawanan, serta bagaimana model mampu mengatasi model multikolinearitas dalam kondisi ini. Berikut ringkasan RMSE dan R-square untuk setiap iterasi. Dapat dilihat bahwa RMSE dari Lasso cenderung lebih besar daripada RMSE grup Lasso. Lalu untuk R-square-nya, R-square untuk Lasso berkisar antara 0,43 hingga 0,99. Fluktuasi besar dalam R-square ini menunjukkan bahwa Lasso mengalami kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan variabel penting dengan koefisien besar tapi berlawanan arah. Pada iterasi seperti ini, seperti iterasi keempat dan ke-10, di mana R-square turun drastis menjadi 0,48 dan 0,43, ini menunjukkan bahwa Lasso gagal mempertahankan variabel penting. Sedangkan R-square untuk grup Lasso lebih stabil dan berkisar antara 0,99 hingga 1. Ini menunjukkan bahwa grup Lasso jauh lebih baik dalam mempertahankan variabel penting meskipun ada korelasi kuat dan koefisien besar dengan arah berlawanan. Lalu ada hasil cross-validation untuk model Lasso dan grup Lasso. Di sini nilai penalti lambda yang optimal untuk Lasso berada di sekitar minus 1,3 dengan 23 peubah yang terpilih. Sedangkan untuk grup Lasso berada di sekitar minus 1,8 dengan ada 6 grup peubah yang dipilih. Di mana model mencapai error prediksi minimum dengan jumlah fitur atau grup yang dipilih paling efisien. Kemudian ada plot perbandingan koefisien sebenarnya dan koefisien yang diprediksi oleh model Lasso dan grup Lasso. Puncak distribusi di 0 lebih tinggi, menandakan bahwa Lasso menekankan lebih banyak koefisien menjadi 0 dibandingkan dengan grup Lasso. Lalu pada grup Lasso, ada distribusi yang lebih menyebar di kedua sisi 0, baik positif maupun negatif, yang menunjukkan
bahwa grup Lasso mempertahankan beberapa fitur dengan koefisien yang lebih besar dibandingkan Lasso. Lalu ada plot distribusi koefisien Lasso dan grup Lasso. Lasso memperkirakan koefisien yang cukup akurat untuk signifikan di sekitar plus 5 dan min 5. Tetapi terdapat sejumlah prediksi non-nol kecil untuk fitur lain yang seharusnya 0 atau false positif. Koefisien fitur yang tidak signifikan seharusnya bernilai 0, namun Lasso tetap memberikan sedikit deviasi. Pada grup Lasso, titik merah dari grup Lasso terlihat mendekati garis koefisien sebenarnya, atau true, yang menunjukkan bahwa grup Lasso lebih efektif dalam menangkap nilai koefisien yang signifikan dan menekankan koefisien yang tidak signifikan menjadi 0. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dian. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami mengenai perbandingan Lasso dan grup Lasso, kami memperoleh dua kesimpulan, yaitu yang pertama, lambda terbaik pada skenario 1 untuk model Lasso adalah min 0,5 dan untuk grup Lasso adalah min 2,1. Pada skenario 2, lambda terbaik untuk model Lasso adalah min 0,5 dan pada grup Lasso adalah min 1,5. Kemudian untuk skenario 3, kami memperoleh lambda terbaik untuk model Lasso adalah min 0,45 dan untuk grup Lasso min 2,4. Serta pada skenario 4, kami memperoleh lambda terbaik untuk model Lasso adalah min 1,3 dan untuk grup Lasso min 1,8. Kemudian, kesimpulan yang kedua, grup Lasso lebih baik dalam mengatasi multikolinialitas, baik variabel yang memiliki koefisien kecil maupun besar dan berkorelasi. Ini disebabkan karena grup Lasso mempertimbangkan kelompok variabel, bukan hanya variabel individu. Sebaliknya, Lasso cenderung gagal mengatasi situasi ini dan lebih sering menyusutkan koefisien yang penting menjadi 0, yang mengarah pada performa yang lebih buruk. Maka, grup Lasso mempertahankan koefisien variabel penting dalam satu kelompok sehingga menjaga stabilitas nilai prediksi. Hal ini memastikan bahwa informasi dari semua variabel penting tidak hilang, menjaga akurasi prediksi, dan stabilitas model. Maka kesimpulan yang kami dapatkan bahwa grup Lasso lebih baik daripada model Lasso. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.